Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pergulatan pemikiran umat manusia selama berabad-abad, ya, ada muncul satu teori. Teorinya begini. Asalnya manusia, katanya, itu menyembah banyak Tuhan. Politeisme. Kemudian Tuhannya makin berkurang, tinggal satu, namanya monoteisme. Dan semakin cerdas manusia, sehingga tidak perlu Tuhan. Akhirnya menjadi ateisme. Ya. Nah, jadi tingkat pencapaian tertinggi dalam konteks ketuhanan menurut mereka adalah tidak bertuhan. Subhanallah. Allahul musta'an. Apakah benar seperti itu? Ternyata konsep Islam sama sekali bertentangan dengan apa yang baru saja saya kemukakan. Bahkan merupakan sesuatu yang melekat pada fitrah manusia adalah untuk bertuhan. Mengakui adanya pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, adanya kekuatan yang mengatur alam semesta ini. Maka, Masya Allah, kalau kita merunut dari sejarah umat manusia dan informasi-informasi kewahyuan, prophetic information, ya, al-akhbar minal wahyi, kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan, setelah menciptakan manusia dan menurunkan manusia di atas muka bumi ini dengan dimulai dengan Adam serta Hawa, mereka berdua ini adalah manusia-manusia bertauhid. Manusia-manusia yang memang menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan menyadari, meyakini hal tersebut, serta mengejawantahkan imannya dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ma baina Adam ila Nuh asyarat kurun. Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 10 kurun waktu. Kulluhum ala at-tauhid. Semuanya berada dalam keadaan bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fajtalathumus syayatin. Maka datanglah syaitan menggelincirkan manusia keluar dari jalur tauhid tersebut. Kalau demikian, kita bisa mengatakan dengan jelas bahwa asalnya manusia itu adalah bertauhid, menyembah, bahkan bukan menyembah banyak Tuhan seperti yang dikemukakan oleh pakar-pakar tersebut, tapi mereka menyembah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ketika kita menyadari hal ini, maka sesungguhnya orang-orang yang berpemikiran menyimpang dan berkeyakinan yang batil dengan menyembah banyak Tuhan atau kemudian mengatakan tidak ada Tuhan, dan ini bukan barang baru ya. Orang yang mengatakan tidak ada Tuhan ini diabadikan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang bisa membinasakan kami kecuali waktu aja. Artinya tidak ada kekuatan yang mengatur alam semesta ini. Subhanallah, ya. Mereka ini selalu mengatakan kebetulan, kebetulan, dan kebetulan. Sehingga diriwayatkan, ini dalam perdebatan seorang ulama pada zamannya,
Ada yang mengatakan ulama itu namanya Al-Baqillani, ya, rahimahullahu taala, berdebat dengan seorang mulhid. Mulhid ini artinya orang tidak percaya Tuhan, ad-dahriyun, ya, ad-dahriyah, ateis. Nah, dia katakan, katanya ada seorang cerdas di kalangan kalian yang katanya jago debat. Saya tantang dia. Oke, datanglah seorang qadhi yang kemudian dikenal dengan nama Al-Qadhi Al-Baqillani rahimahullahu taala, berdebat dengan sang mulhid ini. Ini ya riwayatnya begitulah, banyak tersebar di pembicaraan-pembicaraan para tulabul ilm. Apa yang terjadi? Al-Baqillani kemudian mengatakan, oke, kita tentukan waktunya, kita tentukan tempatnya. Singkat cerita, waktu yang ditetapkan, tempat yang telah ditetapkan, kemudian masuk waktu tersebut, ditunggu 1 jam, ya. Ini sudah hadir bahkan sebelum waktunya si mulhid ini, yang tidak percaya Tuhan. Baru kemudian beberapa lama ditunggu, ya, sang wakil daripada kaum muslimin, sang ulama ini nggak hadir. 1 jam, 2 jam ditunggu. Wah, nggak hadir. Setelah berapa lama dia datang? Terlambat. Wah, jadi bahan bulian lah istilahnya. Ya. Katanya ulama, tapi kok datang terlambat? Dia bilang, oh, mohon maaf ya, rumah saya di seberang sungai. Iya, saya tidak ada perahu yang menyeberangkan. Tapi tiba-tiba ada gelondongan kayu yang datang mendekat, dan tiba-tiba gelondongan itu berpecah-pecah, ya, menjadi lembaran-lembaran balok. Kemudian tiba-tiba lembaran balok itu saling mendekat, dan tiba-tiba ada tali yang bisa mengikat balok-balok itu menjadi rakit. Dan akhirnya tiba-tiba rakit itu mendekat kepada saya. Akhirnya rakit itulah yang saya pakai menyeberang sungai dan bertemu dengan Anda. Wah, tertawa ya. Nah, sang mulhid ini, ya, membuat saya juga haus ketawa gitu ya. Ya, bismillah. Baik. Nah, akhirnya dia rata tertawa ya. Bagaimana tertawanya, Pak? Ya, wah, itu Bapak yang di sana nyontoinnya. Nah, subhanallah, dia tertawa merasa menang. Ya, bagaimana bisa satu gelondongan kayu tiba-tiba terpecah menjadi, ya, balok-balok, balok-balok, tiba-tiba lagi saling merapat, tiba-tiba ada apa, tali yang mengikat dengan sendirinya, tiba-tiba. Kenapa terlalu banyak tiba-tiba? Dengan senyum yang, ya, penuh arti, sang alim ini berkata, kalau balok saja Anda tidak bisa menerima bahwa dia tiba-tiba berwujud seperti rakit, bagaimana dengan alam semesta ini yang lebih detail lagi, ya? Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, matahari, bintang, bulan, langit, ya, semuanya. Bagaimana tiba-tiba terjadi? Sementara Anda kan tidak mengakui ada penciptanya. Kalau rakit saja harus ada yang bikin, bagaimana dengan alam semesta, saudara? Ya. Ini saya tidak akan katakan kurang ajar ya. Tapi memang ya terhajarlah orang ini. Nah, ala kulli hal, ya, itulah logika sebenarnya. Jadi salah satu hal yang mengantar manusia pada pencapaian tentang keberadaan penguasa tunggal alam semesta sesungguhnya adalah akal sehatnya. Ya. Namun akal sehat ini alhamdulillah terbimbing dengan fitrah. Ya, maka fitrah manusia itu memang menyembah kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mauludin illa wa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani." Ya. Setiap anak tidak ada yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud fitrah? Coba kita perhatikan. Rasulullah mengatakan selanjutnya, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Rasulullah tidak mengatakan dan kedua orang tuanya menjadikan dia Muslim. Artinya apa? Fitrah itu adalah Islam itu sendiri. Ya. Al-istislam lillah. Kalau orang tidak terkontaminasi dengan virus-virus pemikiran dan keyakinan menyimpang,
pada saat dia dilahirkan, maka dia akan hanya menyadari bahwa dia hamba Allah yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalil fitrah, ada dalil akal. Ya. Kemudian inilah yang kemudian diasah, diperkuat dengan dalil-dalil wahyu. Dan inilah yang menentukan. Dalil wahyu inilah yang mana Allah Subhanahu wa taala sejak manusia pertama, Adam, ya, tentunya membawa wahyu, membawa ajaran tauhid ini. Sampai manusia terakhir, atau maksud saya nabi terakhir, rasul terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, semuanya menyampaikan informasi-informasi kewahyuan tentang adanya Allah dan tentang keberhakan Allah untuk disembah sebagai satu-satunya Tuhan. Ya, dalil wahyu. Dan perlu juga diingat, ada yang namanya dalil al-his, dalil keinderaan kita. Bagaimana maksudnya? Artinya kekuasaan Allah itu dapat dilihat dengan indera kita dapat menginderanya. Contoh yang paling nyata adalah terkabulnya doa. Ya. Saya berdoa, datang ke Ruas TV sambil mengisi materi, minum coklat hangat. Ya. Alhamdulillah, ya, terwujud, ya, terijabah doa saya. Ya. Bismillah. Mantap, ya. Nah, halalan thayyiban, ya. Bakso malinota, wah, luar biasa nih, ya. Luar biasa. Nah, tapi isinya bukan bakso nih, coklat. Itu berdoa kan? Ya. Banyak sudah. Semua kita, insya Allah tidak ada yang tidak pernah merasakan terijabahnya doa kita. Ini dalil his bahwa ada yang mengatur hal ini sehingga terjadi. Ya. Ada yang berdoa. Nah, itu anak muda yang di sana. Saya tahu doanya. Ya. Ya. Ini jomblo, ya. Jovisa, ya. Jomblo fisabilillah, ya. Doanya, ya Allah berikan aku pasangan yang soleh. Solehah, ya. Alhamdulillah. Terwujud doanya. Terkabul permintaannya. Itu bukti daripada keberadaan Allah secara indrawi, his. Nah, jadi keberadaan Allah bukan sekedar keberadaan dalam pengertian yang sangat picik dari konsep-konsep ketuhanan selain Islam. Ya, perlu kita tahu konsep-konsep ketuhanan selain Islam itu ada juga, tetapi semuanya tidak ada yang sempurna. Ya. Dalam Islam kita mengakui bahwa Allah itu ada, dan adanya Allah itu mendahului keberadaan apapun yang ada. Kemudian keberadaan Allah tidak akan dibatasi oleh ketiadaan. Dan bahwa keberadaan Allah adalah sebagai penguasa tunggal alam semesta. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-khalq dalam konteks manusiawi itu hanya berarti tarkib. Mengatur, menyusun beberapa hal kemudian menjadi satu bentuk tertentu. Ya, taruhlah ya nasyid, ya, atau orang bilang lagu. Itu kan terdiri dari beberapa nada dan kemudian kata-kata. Dipadukan, jadilah dia nasyid. Jadilah dia lagu. Namanya orang pencipta lagu, pencipta nasyid. Bukan mencipta, dia cuma merangkai apa yang sudah ada. Tapi Allah mengadakan dari tiada. Iya. Dan keberadaan Allah bukan berasal dari tiada. Dan dia keberadaannya tidak akan berakhir dan ketiadaan. Tapi dia ada bahkan sebelum ada itu ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala keberadaannya adalah sebagai sesuatu yang mengatur alam semesta ini. Nggak ada yang mengatur alam semesta ini secara paripurna, secara keseluruhan kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta.
Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hidup mati kita. Allah yang memelihara alam semesta. Makanya ketika kita sholat kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Al-alamin. Alam adalah semua yang di luar Allah. Dijamakkan al-alamin. Artinya semua manusia, semua yang ada. Allah adalah pemiliknya. Pemilik tunggal. Allah yang menciptakan. Dan Allah yang mengatur. Allah yang memelihara alam semesta ini. Tidak ada daun yang gugur. Kecuali Allah telah tentukan waktu tempatnya untuk gugur. Tidak ada air yang menetes. Kecuali Allah telah tentukan di titik mana dia akan menetes. Karena Allah penguasa semua. Tidak ada dahan-dahan yang runtuh, yang jatuh. Kecuali Allah sudah tentukan kapan dia runtuh. Tidak ada nyawa yang kemudian datang, hilang. Kecuali Allah sudah tentukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Inilah ya yang menjadi dasar keyakinan kita tentang Allah yang ada dan kita yakini keberadaannya bukan dalam konteks sekedar ada, tapi dia yang mengatur, mencipta, memelihara alam semesta.